Halo, pada video yang ketiga kali ini saya akan meneruskan dari video yang kedua sebelumnya. Video kedua itu sudah menjelaskan tentang hak akses seorang manajer dalam membuat job, serialisasi termasuk generate serialisasi. Nah, pada video ketiga kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan fungsi dan fitur saat login sebagai operator. Biasanya nanti untuk login operator ini itu biasanya software tertanam juga ada di workstation. Jadi di workstation untuk cetak serialisasi offline, di workstation untuk cetak agregasi, dan juga termasuk di gudang, di warehouse. Jadi biasanya ini menunya menu login operator. Softwarenya sama dengan software yang ada di manager, di laptop manager, ya, software sama seperti yang ada di server, tapi yang membedakan adalah loginnya. Jadi kalau loginnya sebagai manager fungsinya seperti apa, login sebagai operator fungsinya seperti apa. Oke. Sekarang saya contoh dalam posisi login sebagai operator. Oke. Saya contohkan, saya beri nama operator, saya kasih passwordnya juga, saya contoh aja ya, passwordnya itu juga operator. Oke, enter. Nah, tampilannya seperti ini. Ketika saya masuk sebagai operator, saya harus lihat, saya harus kerja ini sebagai serialisasi kah atau sebagai agregasi kah. Jika saya sebagai serialisasi, maka saya klik tombol serialisasi. Tapi jika saya berfungsi untuk cetak agregasi, maka saya pun harus klik yang cetak agregasi. Sedangkan tombol untuk PPIC itu tidak berfungsi. PPIC tidak berfungsi karena sang administrator telah memberikan hak akses operator itu hanya untuk serialisasi. Oke, seperti ini. Untuk agregasi seperti ini. Warehouse tidak diberikan, admin pun tidak diberikan. Jadi difungsikan oleh administrator. Sang operator ini hanya bisa memfungsikan hak akses, menggunakan hak akses hanya untuk serialisasi, cetak, dan agregasi. Oke, sekarang kita mulai di serialisasi. Klik. Nah, akan muncul tampilan layar seperti ini. Tombol PRT ini printer, tombol SC ini scanner, tombol SS ini sensor. Maksudnya adalah kenapa di berwarna gelap? Artinya printer, scanner, dan sensor itu belum terhubung. Karena ini saya merekamnya di ruang kerja gitu. Jadi nggak ada scanner, nggak ada conveyor, nggak ada apa di ruang kerja saya. Jadi tidak bisa dihubungkan ke sini. Jadi saya kalau mau dihubungkan itu harus ke ruang teknik. Gitu. Nanti jika printer sudah terhubung, scanner terhubung, sensor terhubung, maka ketiga-tiganya ini, indikatornya ini yang tadinya hitam berwarna hijau semua. Seperti itu. Nah, di sini terlihat ada job ordernya masih kosong, produk name masih kosong, titelnya intinya masih kosong, dan jobnya juga ini masih kosong karena belum di load. Langkah selanjutnya adalah kita harus load job. Nah, ini load job. Di sini pun ada tombol test print. Nah, tombol test print ini berfungsi jika saat mau mulai pekerjaan merasa nggak yakin, mau ngecek dulu hasil printernya, hasil cetak printernya, hasil scannernya, sensornya mau dites dulu, maka klik tombol test print gitu. Tapi kalau memang sudah yakin memang nggak masalah, seharusnya bisa langsung atau klik tombol load job. Oke. Di sini ada tombol rescan. Oke, tombol rescan.
tombol rescan ini adalah berfungsi untuk di mana software kami memberikan kesempatan kedua bagi hasil cetak serialisasi yang bagus hasilnya, tapi scannernya tidak membaca. Mungkin dengan alasan mungkin pas dicetak, setelah dicetak QR-nya si produknya bergeser atau seperti apa, intinya tidak bisa terbaca oleh scanner. Nah, nanti kita bisa menekan tombol rescan di akhir job, di akhir shift atau di akhir hari gitu ya. Jika semua ini semua pekerjaan untuk cetak serialisasi sudah selesai gitu, bisa klik tombol rescan. Nah, sedangkan di sini tombol start print itu tidak bisa difungsikan. Ini end job juga nggak fungsikan, end job test juga nggak bisa difungsikan. End job ini bisa difungsikan jika sudah di load job, baru ini berfungsi. Start print ini berfungsi jika loadnya ini jobnya sudah di load. Stop print ini berfungsi jika saat start print si operator ingin stop print, ini baru berfungsi stopnya. Nah, tombol end test print ini berfungsi saat tombol test print ini sudah diklik, dan saat tes dia merasa sudah cukup, selesai tesnya, maka perlu ditekan end test. End testnya nanti akan aktif dia tombolnya, bisa diklik. Oke, sekarang kita langsung ke load job. Oke. Di sini tadi kita pada video sebelumnya yang user manager, production manager sudah bikin adalah J2. Yang di laptopnya manager itu sudah dibuat J2. Nah, sekarang yang di computer workstation sebagai operator kita pilih job J2 dengan nama produknya obat batuk B. Jadi kita load. Nah, dia muncul ada 10. Nah, di sini ada flag, ada print by. Jika hasil printnya di sini oke ya, di printnya oke dan terbaca oleh scanner, maka status di flag ini oke. Nah, print by ini di print oleh siapa? Misalnya dia masuk login operator, maka print by operator. Jika dia masuk loginnya sebagai misalkan contoh nama ya Wawan, maka print by nya ini nanti Wawan gitu. Terus 1, 2, 3, 4 seperti itu. Bila nanti ada yang NG, maka flagnya ini NG, print by nya oleh yang masuk loginnya siapa gitu ya. Kan contoh kita start print. Nah, ini kenapa masih indikatornya masih berwarna hitam dan merah, karena memang saya belum mengoneksikannya ke perangkat printer, enggak juga ke perangkat scanner, dan belum ke perangkat sensor juga belum, karena saya lagi di ruang saya gitu, nggak ada mesin printernya, nggak ada mesin scannernya, nggak ada mesin sensornya, jadi saya harus pindah dulu ke ruang teknik gitu loh untuk mengoneksikan jika ingin ininya tuh semua tiga-tiganya hijau indikatornya. Nah, sekarang saya langsung start print aja, start print. Ketika start print ini, yang tadi tombol-tombol berfungsi sekarang nggak berfungsi. Mana yang tadi stop print yang nggak berfungsi, sekarang stop print ini berfungsi. Nah, gunanya